Audio Jungle. Hai boys, CRT Film di sini. Sebelum kita mulai, peringatan, spoiler alert. Hari ini saya akan meringkas film thriller Korea tahun 2016 berjudul Pandora. Gempa bumi melanda kota kecil tempat tinggal Jae dan menyebabkan ledakan di pembangkit listrik tenaga nuklir terdekat. Situasi dengan cepat menjadi tidak terkendali, membuat seluruh bangsa panik. Jae dan teman-temannya tumbuh di kota yang dekat dengan pembangkit listrik tenaga nuklir. Dia tinggal bersama ibu, saudara ipar, dan keponakannya. Kota itu dijanjikan masa depan yang lebih baik dengan pembangunan pembangkit nuklir karena menawarkan pekerjaan dan kondisi kehidupan yang stabil. Tetapi juga telah merenggut mata pencaharian lain seperti para wisata dan periklanan. Hal ini membuat masyarakat di kotanya tidak memiliki pilihan lain selain bekerja di pabrik. Dia membenci pekerjaannya dan sangat ingin keluar, tetapi merasa berkewajiban untuk tinggal bersama keluarganya. Suatu hari, dia memberitahu pacarnya, Yeon, bahwa dia berencana untuk meninggalkan kota dan pergi ke luar negeri. Ini membuatnya marah padanya karena dia tidak memiliki orang lain untuk diandalkan di kota selain dia. Ibunya juga menentang rencananya, meskipun dia juga membenci tanaman itu. Ayah dan saudara laki-laki Jae juga adalah pekerja di PLTN. Mereka berdua meninggal akibat kecelakaan kerja di PLTN tersebut. Dia melihat Jae sebagai orang yang tidak mampu dan malas karena dia kehilangan uang kompensasi kecelakaan ayahnya ketika dia membuka bisnis dengan uang itu. Jadi dia tidak bisa membiarkannya pergi sendiri. Merasa kesal, Jae terus bekerja di pabrik. Selama shift kerja, dia memutuskan untuk meninggalkan kota dan menghilang. Tapi sudah terlambat, bencana sudah menunggu di pabrik. Sementara itu di Seoul, seorang presiden Kang yang muda dan idealis membaca laporan Park, seorang kepala insinyur di pembangkit nuklir Hanbyo, tentang masalah keselamatan dan sudut pemeliharaan yang terputus di Hanbyo. Laporan tersebut diberikan langsung oleh istrinya karena banyak pejabat yang berusaha mengubur laporan tersebut, termasuk Perdana Menteri dan timnya. Mengetahui hal ini, dia memanggil Perdana Menteri untuk mengonfrontasinya tentang laporan tersebut. Perdana Menteri mengatakan kepadanya bahwa dia mendesak RUU Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir untuk menghidupkan kembali ekonomi nasional dan bersikeras untuk tidak menyia-nyiakan sumber daya pemerintah. Park dipindahkan ke tempat lain karena dia membocorkan tentang situasi pabrik. Bencana dimulai saat gempa berkekuatan 6,1 skala Richter mengguncang kota dan merusak pembangkit listrik. Jae menelpon keluarganya untuk memastikan mereka baik-baik saja. Salah satu katup rusak dan perlu diperbaiki. Khawatir tentang pabrik, Park kembali untuk menilai situasinya. Tetapi shift engineer lain di sana meremehkan situasinya. Para insinyur memperbaiki katup dengan tergesa-gesa, tetapi tekanan di dalam pipa meningkat dengan cepat, membuat pipa pendingin nuklir pecah, melukai insinyur, dan membocorkan radiasi. Jae melihat para insinyur terbawa suasana yang membuatnya mengingat apa yang terjadi pada ayah dan saudara laki-lakinya. Dia ingin meninggalkan pabrik, tetapi temannya menolak untuk mengikutinya. Dia menyerah dan membantu yang lain memperbaiki pabrik. Di luar, kota ini rusak akibat gempa, namun semua orang selamat hanya dengan luka ringan. Perdana Menteri mencoba menyembunyikan insiden pabrik, tetapi Presiden Kang mengetahuinya dan menjadi marah. Perdana Menteri ingin menutupi kecelakaan itu dan membuat operasi evakuasi sekecil mungkin untuk mencegah kepanikan nasional dan kekacauan massal. Tim Perdana Menteri meyakinkan bahwa pabrik dilengkapi dengan unit kontrol dan akan segera mengatasi masalah tersebut. Presiden Kang tidak punya pilihan lain dan setuju. Jadi mereka hanya memberitahu kota-kota terdekat dan mengevakuasi mereka secara diam-diam. Keluarga dan pacar Jae naik bus dan mengungsi bersama orang lain dari kota mereka. Di ruang unit kontrol, teknisi panik. Tekanan internal penahan nuklir terus meningkat dan akan meledak jika mereka tidak segera menemukan solusinya. Mereka perlu mengeluarkan udara di dalam kontainmen tetapi akan membocorkan radiasi ke area sekitarnya. Presiden memutuskan untuk mengadakan proses venting dan menyelesaikan proses evakuasi terlebih dahulu. Mengetahui hal ini, para pekerja di dalam pabrik panik dan meninggalkan pekerjaan mereka. Salah satu shift engineer menutup pintu keluar dan memaksa mereka untuk kembali ke stasiun mereka. Para pekerja mengabaikannya dan mencoba untuk melewati pintu yang disegel tetapi gagal. Karena situasi tersebut, Park memutuskan untuk melampiaskan reaktor nuklir terhadap perintah tersebut. Tetapi sistem tidak berfungsi, memaksa teknisi untuk membuka ventilasi secara manual. Pembangkit ini mengalami krisis nuklir dan ketika tekanan mencapai titik batas, semuanya hancur berantakan. Pembangkit nuklir meledak. Ledakan itu membunuh sebagian besar pekerja di dalam pabrik. Tetapi Jae selamat dengan luka ringan dan membantu temannya yang terluka untuk keluar. Di jalan keluar, dia bertemu Park dan mencoba keluar bersama. Tim penyelamat tiba di pabrik tetapi situasinya buruk. Mereka tidak dapat mendekati pabrik karena tingkat radiasinya terlalu tinggi. Perdana Menteri bersikeras untuk meliput ledakan itu. Dia menyangkal semua rumor tentang ledakan pabrik ke media. Di shelter, orang-orang mulai bertanya-tanya tentang situasi. Apakah mereka perlu melangkah lebih jauh atau tidak? Yeon kembali ke pabrik untuk melihat situasi sebenarnya. Dia terkejut setelah melihat tanamannya sudah meledak, tapi dia lega saat bertemu Jae di luar pabrik.
Namun alih-alih pergi bersama mereka, Jaya memutuskan untuk kembali ke dalam dan untuk membantu yang lain meskipun tingkat radiasinya tinggi. Yeon dan yang lainnya mencoba menghentikannya tetapi dia bersikeras. Park juga kembali ke dalam dan memberitahu tim penyelamat untuk mendekat. Mereka akhirnya memutuskan untuk mendekati pabrik dan menyemprot area tersebut dengan air untuk membantu menurunkan tingkat radiasi dan memompa cairan pendingin ke jalan bahan bakar nuklir. Teman Jaya dirawat di tenda medis bersama para korban lainnya. Tim medis mendekontaminasi mereka dengan air sebelum merawatnya untuk meminimalkan keracunan radiasi. Terlepas dari upaya mereka, situasinya tidak terlihat bagus. Yeon kembali ke tempat penampungan untuk memberitahu keluarga Jae bahwa dia baik-baik saja. Tetapi dia berbohong tentang keberadaannya. Dia juga menceritakan situasi sebenarnya kepada orang lain, yang membuat mereka segera berkemas dan pergi keluar tempat penampungan untuk menjauh lebih jauh lagi. Namun pihak berwenang mengunci mereka di dalam dan membuat sinyal telepon area macet, mencegah mereka untuk berbagi situasi nyata dengan seluruh bangsa. Jaya terus membantu pekerja yang terjebak sampai malam tiba. Dia tidak sengaja tersiram air yang sudah terkontaminasi saat membantu di dalam. Tubuhnya tidak bisa mengatasi radiasi dan dia pingsan. Dia segera bergegas ke tenda medis untuk mendapatkan perawatan. Tim penyelamat kehabisan air, jadi mereka mundur untuk mengambil air lagi. Park bertanya-tanya mengapa mereka tidak menggunakan air laut. Dia mengetahui bahwa kantor pusat telah melarang mereka menggunakan air laut untuk mencegah penghentian pembangkit listrik. Hal ini membuatnya marah karena politisi yang lebih tinggi masih memikirkan fungsi pabrik. Terlepas dari situasinya, tingkat radiasi mulai berdampak pada kesehatan tim penyelamat. Mereka sekarang kelelahan dan mulai menunjukkan gejala keracunan radiasi. Badan Energi Atom Internasional mengetahui tentang kecelakaan itu dan memberitahu badan internasional lainnya tentang hal itu. Negara asing mulai mengevakuasi warganya dari Korea. Media mulai meliput peristiwa ledakan yang mengakibatkan kepanikan nasional dan kekacauan massal. Seluruh bangsa mulai panik dan menjauh dari area ledakan. Yeon memperhatikan bahwa pihak berwenang yang menjaga mereka telah meninggalkan tempat perlindungan. Bersama-sama mereka mendobrak gerbang yang terkunci dan naik ke bus. Sejumlah besar radiasi bocor di luar pabrik, jadi mereka perlu bergerak lebih jauh. Tim medis di tenda medis juga mulai meninggalkan para korban. Hanya beberapa orang pemberani yang tinggal di sana untuk terus merawat para korban. Jae bangun dan langsung mencoba mencari ponselnya. Dia menelpon Yeon untuk menyuruhnya membawa keluarganya sejauh mungkin dan berjanji akan segera menyusul mereka. Jalan yang terlalu macet membuat Yeon tidak punya pilihan lain selain berkendara di luar jalur yang berlawanan. Namun akhirnya mereka menghadapi kemacetan jalan lagi, memaksa mereka untuk berjalan kaki. Park frustasi dengan situasi ketika tiba-tiba dia mendapat telepon dari presiden. Mereka mulai berkomunikasi dan mendiskusikan situasi secara langsung. Presiden Kang mengambil alih kendali dan menyatakan keadaan darurat. Dia memutuskan untuk menonaktifkan pabrik dan mulai menggunakan air laut untuk menyemprot situs tersebut. Selanjutnya, dia memerintahkan penutupan semua pembangkit listrik tenaga nuklir yang tersisa di Korea sampai situasinya dinilai terkendali. Tim penyelamat mulai membanjiri inti nuklir dengan air laut, membuat tingkat radiasi turun. Mereka punya satu masalah lagi. Level cairan pendingin di tangki batang bahan bakar menurun. Gempa tersebut membuat lantai retak, membuat pendingin bocor di bawahnya. Jika jalan bahan bakar bersentuhan dengan udara, akan menyebabkan ledakan yang lebih besar dan lebih banyak radiasi yang bocor keluar. Mereka harus menutup celah tetapi ruangan di bawahnya penuh dengan air yang terpancar, menjadikannya misi bunuh diri bagi siapapun yang mencoba menutup celah. Presiden muncul di TV untuk mengumumkan situasi ke seluruh negeri. Dia juga memohon kepada siapa saja yang bersedia membantu mereka dengan misi bunuh diri. Teman Jaya melihatnya dan mengusulkan kepada rekan kerjanya untuk menjadi sukarelawan untuk misi tersebut. Pada awalnya mereka menentang gagasan itu, tetapi karena keracunan radiasi, mereka tidak punya waktu lebih lama lagi untuk hidup. Jadi mereka memutuskan untuk melakukannya demi keluarga mereka. Jae-hyuk menelepon Yeon untuk memberitahunya tentang rencana mereka. Dia membuatnya berjanji padanya untuk keluar hidup-hidup apapun yang terjadi. Tapi sekali lagi, dia berbohong kepada keluarganya tentang keberadaannya. Tim sedang bersiap untuk misi. Ini akan dipimpin oleh Park. Mereka diberikan obat penghilang rasa sakit untuk mengurangi rasa sakit mereka karena ruangan penuh dengan air yang terpancar. Mereka hanya punya waktu 5 hingga 10 menit sebelum tubuh mereka menyerah. Dalam perjalanan, mereka melihat kota mereka yang hancur dan mengenang kehidupan masa lalu mereka di sana. Begitu mereka berada di dalam pabrik, mereka berkumpul di pintu masuk ruangan. Mereka membagi tim menjadi beberapa tim yang lebih kecil dan masuk ke dalam secara bergiliran selama 5 hingga 10 menit. Setelah mereka tidak tahan dengan radiasi, tim berikutnya akan melanjutkan proses penyegelan. Namun di luar dugaan, retakan itu semakin besar dan hampir pecah. Rencana mereka telah gagal.
Mereka akan meninggalkan rencana saat Jaya mengusulkan ide radikal. Mereka tidak perlu menutup retakan, malah mereka harus menutup pintu masuk dan menghancurkan langit-langit sehingga jalan bahan bakar akan runtuh, dan ruangan itu sendiri akan menjadi tangki lain. Mereka mulai menjalankan rencana baru, tetapi memiliki satu kelemahan. Salah satu dari mereka harus mengorbankan diri dan meledakkan bom di dalamnya. Setelah mereka selesai menyegel pintu masuk, Jaya adalah satu-satunya kandidat karena dia adalah satu-satunya yang memiliki keterampilan menangani bahan peledak. Dia setuju untuk mengorbankan dirinya dan masuk ke ruangan. Saat dia menunggu sampai penyegelan selesai, radiasi mulai menyerang tubuhnya. Dia mengambil seluruh botol obat penghilang rasa sakit. Dia ingin menelepon Yeon tetapi teleponnya tidak tersambung. Dia memberitahu Park untuk meminta presiden menyiarkannya ke TV agar dia bisa mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya. Yeon mendapat berita bahwa Jaya ada di TV sehingga mereka masuk ke bus terdekat dan mengawasinya dari sana. Dia mengucapkan selamat tinggal terakhirnya kepada keluarganya dan meminta maaf kepada Yeon karena dia tidak bisa menepati janjinya. Setelah penyegelan selesai, tim yang tersisa keluar dan Jae-hyuk meledakkan bom. Pengorbanannya tidak sia-sia karena rencananya berhasil. Pada hari-hari berikutnya, tim yang tersisa meninggal satu persatu karena keracunan radiasi. Presiden Kang menyatakan mereka sebagai pahlawan nasional. Pada akhirnya, tenaga nuklir yang pernah mereka andalkan telah membawa bencana bagi mereka. Mereka hanya berpikir bahwa pembangkit listrik tenaga nuklir nyaman untuk kehidupan masyarakat dan ekonomi bangsa, tetapi mereka melupakan risiko yang tersembunyi di baliknya. Pastikan untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar Anda dapat menonton lebih banyak video seperti ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di lain waktu.